Oke, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami bersekutu melalui media online. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang melampaui tempat, Allah yang melampaui waktu, Allah yang mempersekutukan kami. Kiranya Tuhan beracara di dalam kehidupan setiap kami pada malam hari ini. Engkau yang mempercayakan waktu untuk kami nikmati, Engkau memimpin, menolong kami, memperkaya kehidupan kami, memperlengkapi kehidupan kami, supaya setiap kami dapat mengerjakan, memaknai, dan menikmati hidup yang masih Tuhan percayakan. Khususnya kami serahkan untuk seluruh jemaat Rayon Ebenezer dan jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura secara umum. Tuhan mempersiapkan mereka di hari ini, hari mereka bersekutu di rayon masing-masing. Berkati juga hamba-Mu ketika Tuhan percayakan untuk menghadirkan kebenaran Tuhan. Tolong kami semua supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan sharing satu bagian firman Tuhan ya. Saya akan share screen gitu ya. Nah, ya, selamat bersekutu gitu ya. Kita akan sama-sama membuka sebagian dari firman Tuhan. Saya mengambilnya dari Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Saya akan menekankan pada ayat yang ke-4, tetapi kita memperhatikan bersama-sama ayat yang pertama dan juga sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita harus sadari bahwa kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, day by day, gitu ya. Setiap hari, setiap waktu berada di dalam yang namanya krisis, Weiji, gitu ya. Jadi saya belajar Mandarin dari Eugene, gitu ya. Juga karena gini Bapak Ibu, saya tinggal di lantai 2. Lantai atas, lantai 3 itu adalah guru-guru Mandarin dari Chungpo gitu ya. Dan kami kepala sekolah, kerohanian itu setiap hari Kamis itu kami belajar bahasa Mandarin khusus conversation. Jadi saya belajar termasuk ini. Dan di bawah itu ada OB sama Satpam itu, jadi kami belajar bahasa Sunda gitu. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau katakan di sini adalah setiap hari kita berhadapan dengan satu pilihan, satu krisis. Ketika krisis ini dibiarkan menjadi sesuatu yang bahaya. Sisi yang lain gitu ya, dari krisis adalah peluang. Krisis sekali lagi selalu menghadirkan dua sisi. Krisis apapun, yaitu bahaya dan peluang. Jadi setiap masalah, termasuk dalam nats yang tadi kita baca adalah mendidik anak. Setiap masalah mendidik tidak selalu buruk sekalipun dalam situasi kondisi saat ini. Tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Dari sisi bahaya atau dari sisi peluang. Kita melihat sisi-sisi ini ternyata unik. Ada sisi-sisi kita bisa belajar, Bapak Ibu. Belajar tentang krisis ini. Hari ini kita belajar tentang krisis.
ya di dalam mendidik anak secara khusus, karena sebagian besar dari Bapak Ibu adalah orang tua, dan saya juga orang tua bagi anak saya yang saat ini juga sedang mengalami pembelajaran jarak jauh. Itu ya, bagaimana orang tua dengan keberadaan masing-masing dituntut untuk mendidik anaknya sendiri dari rumah. Nah, ini krisis. Sekali lagi, krisis yang pertama muncul di sini adalah tantangan kehidupan anak. Kita fokus pada anak. Jika pada zaman dahulu anak menjadi pintar itu sudah better gitu ya, cukup gitu ya. Tetapi sekarang terbalik. Oleh karena apa? Pintar saja tidak cukup. Karena apa? Banyak anak pintar tetapi bermasalah. Banyak anak pintar membutuhkan pelayanan khusus. Banyak anak pintar berada di dalam permasalahan. Kenapa ini jadi masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena seringkali kita berpikir itu aku mendidik anakku seperti orang tuaku mendidik aku. Nah, ini krisis lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di dalam kehidupan mendidik anak, begitu ya, seperti di-sharingkan sama Paulus tadi, kita harus melihat dua hal. Mendidik anak di dalam kebenaran khusus firman Tuhan. Harus, wajib, dan menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua. Dan juga kita juga harus memperlengkapi mereka, anak-anak itu, dengan kebenaran umum. Misalnya dari psikologi, misalnya dari biologi, misalnya dari demologi, termasuk dermatologi ya, tentang jamur misalnya panuan begitu ya. Ini sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat dinamika yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau sharingkan satu hal, generasi kita. Generasi yang ada di depan kita, termasuk generasi kita. Kalau kita mau belajar mundur ke belakang, generasi-generasi dengan segala keunikannya, kita akan tertolong. Misalnya generasi yang sebagian sudah habis, yaitu adalah generasi tradisionalis yang lahir pada tahun 1922 sampai 1945. Ini adalah generasi yang berada dalam kondisi tersulit yang pernah di-sharingkan kepada kita. Mereka berjuang bagaimana menata kehidupan lebih baik. Sehingga apa yang diajarkan kepada kita? Nak, belajar yang baik, belajar yang pintar, supaya apa? Supaya ketika kamu besar, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan dan gajinya besar. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Oleh karena apa? Orang tuanya berada di dalam masa yang sangat sulit. Sehingga mereka tidak ingin generasinya berada di dalam kesulitan yang sama. Lalu kita perhatikan, generasi yang lahir pada tahun 1945 sampai 1964 yang dikatakan baby boomers. Ya, generasi baby boomers ini adalah generasi pasca Perang Dunia Kedua. Ya, apa dampaknya? Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam pengurangan penduduk karena korban perang. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehingga mereka rata-rata anaknya banyak. Ya, karena apa? Kalau nggak gitu kan bagaimana? Banyak korban dan lain sebagainya, akhirnya apa? Nak beranak banyak. Makanya ada orang-orang seringkali godain saya, yaitu orang senior gitu loh. Kasihan Eugene nggak punya teman. Karena apa? Karena konsep yang melekat dalam diri mereka seperti itu, keadaan zaman itu. Mereka pada kesepian karena apa? Pasangan menjadi korban perang. Sehingga selalu mikirnya apa? Kalau bisa ya jangan 1, 2, bisa 4, 5 lah. Supaya dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan menurut penafsiran yang seperti itu. Nggak salah, karena apa? Latar belakang mereka seperti itu. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada generasi X.
yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Ini generasi X, termasuk generasi saya. Gitu ya. Generasi X saat ini berada di dalam posisi yang mapan. Berusia antara 40 sampai 55. Orang-orang yang mapan seperti ini, saat ini punya kondisi mapan. Mereka tidak berpikir seperti generasi sebelumnya, baby boomers yang harus punya anak banyak. Tetapi bagaimana anak sekalipun sedikit, 1, 2, atau 3 seringkali dianggap kelebihan gitu ya. Tapi anak-anak ini terlayani, terdidik dengan baik. Ya, memikirkan seperti itu generasi itu. Bagaimana generasi berikutnya? Yaitu yang dinamakan generasi milenial yang lahir pada tahun 1981 sampai 1994. Adalah generasi milenial ini dikatakan, yang saat ini usianya maksimal mereka yaitu sudah 40 tahun. Ya, generasi milenial adalah generasi dengan tadi apa? Anak-anak gitu ya. Anak-anaknya, bukan anak-anaknya, generasi di bawah saya, anak dari generasi baby boomers itu keluarganya sudah keluarga kecil rata-rata. Rumahnya minimalis, nggak mau rumahnya itu gede. Karena apa? Mereka berpikir, ya masa tua dihabiskan untuk nyapu-nyapu, bersihin rumah, ya mendingan mereka berpikirnya apa? Rekreasi, wisata, kuliner, dan lain sebagainya. Generasi milenial adalah generasi yang sangat sejahtera. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengalami tekanan-tekanan atau krisis-krisis yang sangat susah, begitu ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian pada generasi berikutnya ada generasi Z, yaitu generasi yang lahir 1996 sampai 2010. Nah, kayak itu kan. Di situ Nah, di sini kita harus melihat gitu ya. Generasi Z ini adalah generasi yang sangat yang sangat multitasking. Jadi orang-orang yang rata-rata disebutkan talented, punya keahlian banyak, dan inilah yang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan zaman ini. Bahkan gitu ya, spirit yang masuk gitu ya ke gereja juga seperti itu. Kalau bisa nih hamba Tuhan bisa khotbah, bisa main musik begitu ya, bisa jadi sopir, bisa jadi koster, dan bisa jadi chef gitu ya. Jadi all in kalau bisa. Karena apa? Mentalitas generasi sebelumnya yang mempunyai anak seperti ini, mereka melihat anaknya. Kalau enggak, kalau bisa gereja juga seperti itu. Nah, ini suatu pergeseran dari generasi ke generasi. Beda lagi generasi terakhir yang ada dalam didikan kita. Misalnya anak saya lahir tahun 2010 sampai sekarang adalah yang dinamakan generasi alfa. Generasi yang akrab dengan teknologi, generasi paling sejahtera, dan mereka bukan generasi yang mau mengingat, menempatkan memorinya di kepalanya, baik short term atau long term. Mereka menempatkan di mana? Multimedia. Nah, ini harus kita kenali. Sehingga kalau sekarang kita ngajar anak, kok nggak sama dengan apa yang kita terima dari orang tua. Zamannya beda, jenis generasinya beda, keuningannya berbeda. Kita seringkali berpikirnya salah. Iya, kenapa saya katakan salah? Aku dididik oleh orang tuaku jadi seperti ini, maka anakku aku titipkan orang tuaku supaya dididik seperti aku. No, that is completely wrong, salah. Tetapi kita membawa anak ke dalam keunikan dia, dididik sesuai dengan konteksnya, tetapi kontennya, intinya, core belief-nya, iman, kepercayaannya tetap.
Nah, krisis kedua adalah orang tua, gitu ya. Orang tua yaitu adalah rumah. Rumah sebagai tempat awal terjadinya segala sesuatu bagi anak. Bagaimana fungsi dari keluarga? Bagaimana orang tua menjadikan rumah sebagai sekolah? Tujuan pernikahan adalah apa? Mendidik suami istri seturut dengan yang Tuhan mau. Suami memakai istri, istri dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Nah, di dalam konteks seperti itu, ketika Tuhan mempercayakan anak, apakah anak dilibatkan di dalam pembentukan itu? Nah, ini krisis lagi, ya kan? Kondisi anak di sekolah saat ini tergantung kondisi rumah seperti apa. Nah, ini menjadi menu kita, menu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kita menjadikan hal-hal ini, gitu ya? Di rumah seperti apa? Relasi suami istri seperti apa? Relasi orang tua kepada anak, anak dengan saudara-saudaranya, bahkan jikalau ada extended family, keluarga yang bersama dengan mereka, memanage seperti apa? Ini krisis yang kedua. Krisis yang ketiga adalah tentang pendidikan anak, yaitu guru. Kita harus syukuri bahwa ketika terjadi pandemik COVID-19 ini apa? Kita dipertajam, dikembalikan bahwa guru bukan tempat pelimpahan tugas dan tanggung jawab orang tua, tetapi guru sebagai rekan sekerja orang tua. Dan di sini juga kita harus melihat apakah guru-guru di sekolah tempat kita menempatkan anak sebagai rekan pendidikan adalah guru-guru yang benar-benar bisa digugu, bisa didengar pengajarannya. Dan juga apakah guru itu memberikan teladan hidup. Kalau kita menyekolahkan anak di sekolah Kristen misalnya, apakah guru itu juga bisa ditiru, diteladani? Nah, ini masalah lagi. Oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Oleh karena tidak semua sekolah Kristen gurunya adalah hidup secara Kristiani. Tidak semua bukan berarti mayoritas, tidak semua. Masih ada yang berpikir bahwa ini adalah pekerjaan, ini adalah pelayanan. Mereka masih dikotomis. Masih memikirkan tentang money. Belum memikirkan bahwa ini pelayanan. Saya tidak menghakimi orang lain, oleh karena apa? Saya bersama-sama dengan mereka. Itu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada di sekolah-sekolah Kristen yang lain gitu ya, semua guru di bawah koordinasi kepala sekolah. Di tempat kami tidak. Guru agama berada di bawah koordinasi kerohanian. Jadi kita tahu, saya tahu guru agama saya seperti apa. Saya tahu guru-guru yang lain ya, guru-guru yang lain di sekolah kami ada 325-an. Banyak sekali, saya nggak hafal. Tapi apakah mereka hidup bisa menjadi teladan, ditiru? Ini menjadi krisis lagi. Sehingga kita harus mempercayakan seperti apa. Maka ketika pendidikan digeser, anak belajar di rumah, tentu setiap kita mempunyai kesiapan yang berbeda. Tetapi mengembalikan fungsi itu dan menempatkan guru sebagai rekan, sebagai partner untuk mendidik anak. Ya, tetapi yang menjadi masalah dari sisi guru adalah apakah dia menjadi partner atau dia adalah menempatkan diri sebagai pekerja. Krisis yang terakhir yaitu program pendukung atau pola pendampingan yang mendukung anak menjadi keutuhan anak itu sendiri. Bapak Ibu punya pola pendukung buat anak-anak? Ini pertanyaan supaya apa? Anak bukan hanya belajar di sekolah atau dari sekolah dan sekolah minggu. Bukan itu saja. Supaya anak mempunyai keluasan. Gitu ya. Waktu kami masih di Bogor, anak saya masukkan ke satu
ekstrakurikuler, yaitu bela diri, taekwondo. Saya tidak mengajari dia supaya bisa berantem, bukan. Saya mau menanamkan disiplin di sana. Saya tahu pelatihnya, saya kenal, kami berteman, dan kami pun pernah camping sama-sama gitu ya, antara anak didik yang ikut bela diri itu ya, para orang tua, jadi kami punya kebersamaan. Nah, di sini menanamkan satu disiplin, menanamkan satu tanggung jawab. Hanya waktu kami akhirnya pulang kampung, ya saya menganggap pulang kampung ke Bandung, di sekolah tempat kami ada wusu, anak saya tidak mau, gitu ya. Akhirnya dia mengambil satu ekstrakurikuler yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di sini kita melihat krisis-krisis seperti ini bukan untuk orang tua, tetapi bagaimana kita menuntun anak, mendidik anak seperti yang dikatakan oleh Paulus. Bukan hanya kita berpikir kalau anak sudah tahu firman Tuhan semua akan beres. Tidak. Tidak seperti itu. Oleh karena apa? Anak kita hidup. Anak kita adalah manusia berdosa. Anak kita mempunyai kelemahan yang berbeda. Anak kita membutuhkan pelayanan yang berbeda. Oleh karena itu kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus saat ini gitu ya, kita refleksi, kita kembali, kita mengoreksi kehidupan kita. Banyak pekerjaan dilakukan dari rumah, nggak salah. Karena pekerjaan kita tidak semuanya bersentuhan dengan manusia. Tetapi mendidik anak, mempersiapkan generasi kita, perlu kerekanan. Rekan yang Tuhan hadirkan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, kita harus melihat cihui, gitu ya. Cihui. Artinya kita melihat peluang. Bagaimana kita menangkap kondisi-kondisi seperti ini. Kita jangan fokus pada belajar dari rumah. Jangan fokus kepada persekutuan lewat lewat Zoom, lewat media, enggak. Tetapi Tuhan kita melampaui tempat. Dan bersyukur ya ada media seperti ini sehingga kita terfasilitasi gitu ya untuk belajar bersama-sama, bisa sharing, bisa menguatkan satu dengan yang lain. Kita cari peluang di sana. Apakah saya dan istri saya enggak kesulitan? Kesulitan Bapak Ibu. Ya, karena waktu kami pertama-tama gitu ya, pertengahan Maret itu, waduh, rumah kami ini kami desain ada tempat ular tangga di lantai, terus kita main lompat-lompatan lah, semua elemen yang ada di rumah menjadi tempat bermain supaya apa? Supaya anak saya bisa belajar dari rumah dan segala sesuatu dilakukan dari rumah. Nyaris kami tidak pernah keluar rumah. Semua dilakukan, belanja online, beli air, LPG, sawi, kacang hijau, gitu ya, ceker ayam, semua. Tetapi kita bertanya, apa sih yang ingin Tuhan nyatakan di situasi seperti ini? Kita tangkap itu. Akhirnya saya menemukan banyak hal, banyak pembelajaran lewat media. Saya mengikuti banyak seminar. Akhirnya apa? Saya diperkaya. Teman-teman sharing seminar di sana sini. Nyaris. Kami tidak pernah berpisah dari Zoom. Ya. Bahkan akhirnya serasa pekerjaan saya sebagai Zoomer gitu ya. Karena setiap hari persekutuan doa pagi di gereja pakai Zoom, ibadah pakai Zoom. Persekutuan doa sore pakai Zoom, pembinaan pakai Zoom, rapat pakai Zoom, KTB pakai Zoom. Yang tidak pakai Zoom cuma makan. Nah, ini kita menangkap. Oleh karena itu kita kembali gitu ya. Saya mau sharing bagaimana kita harus mempertajam, mengenal panggilan sebagai orang tua. Fokusnya ke sana. Selanjutnya baru memikirkan anak. Anak itu adalah second blessing. Kepercayaan, pelimpahan, pengayaan dari panggilan sebagai orang tua.
sebagai suami istri. Jadi kalau kita punya anak, anak bukan menjadi pusat. Pusatnya adalah relasi tripartit antara Allah, suami, dan istri membentuk segitiga. Lalu anak diabaikan? No. Anak adalah kepercayaan yang kita harus kerjakan. Tetapi itu bukan yang utama. Oleh karena kita tahu ordonansinya seperti itu. Kita kerjakan first thing first, prioritas demi prioritas. Yang kedua adalah kita harus menata ulang, reorganize gitu ya. Masalah akan selalu ada. Tetapi meraih peluang di tengah-tengah masalah adalah pemenang. Mari kita menikmati, mendidik anak dengan tidak membangkitkan amarah. Orang tua tidak mempunyai pendidikan pedagogi seperti Bapak Ibu guru. Tetapi saat pandemik datang, orang tua dipaksa mendidik anak. Puji Tuhan, sampai hari ini tidak ada anak-anak yang mati dididik oleh orang tuanya. Paling stres ya biasa, karena masih hidup. Ya, guru stres. Ya, karena kita makhluk sosial dan kita tidak bisa bertemu secara sosialis. Akhirnya apa? Kita stres, tidak apa-apa. Stres tanda kehidupan. Kalau sudah tidak hidup, tidak ada stres. Gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur gitu ya. Setiap generasi didesain Allah melewati situasi yang berbeda. Demi apa? Demi menjadi dirinya. Menjadi anak itu seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan setiap anak melewati masa-masa yang akan bermanfaat bagi anaknya. Kiranya sharing ini menjadi berkat bagi kita, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oke, terima kasih. Sebelum nanti barangkali ada yang mau sharing tentang pemeliharaan Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan kami berefleksi bagaimana di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini kami harus mengerjakan panggilan Tuhan. Mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami harus melihat anak bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan rekan yang Tuhan hadirkan. Karena kami tahu mereka Tuhan hadirkan bagi kami. Supaya kami dapat bersama-sama menolong anak-anak berjalan di jalan yang Tuhan sudah singkapkan. Berkati para orang tua secara khusus di rayon Ebenezer. Berkati Bapak Ibu guru juga keluarga besar Ebenezer yang Tuhan percayakan menjadi rekan sekerja dari keluarga demi keluarga. Hikmat bijaksanamu tinggal serta bersama dengan mereka. Sehingga mereka apapun yang dikerjakan berkaitan dengan anak-anak adalah bagian dari cinta kasih yang Tuhan limpahkan atas mereka supaya menuntun anak-anak kembali bertaut dan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.